Perumbulok cabang Surakarta memastikan stok beras mencukupi kebutuhan jelang Ramadan 2026. Bahkan stok itu bisa memenuhi hingga Lebaran 2026. Kepala Perumbulok cabang Surakarta mengatakan gudang Bulog Ngabean memiliki stok beras sebanyak 1.800 ton, sedangkan stok untuk Solo Raya mencapai 60.000 ton. Stok beras akan bertambah ketika penugasan penyerapan gabah dan beras tahun 2026 selesai. Ia memastikan untuk stok beras aman dan mencukupi kebutuhan baik selama Ramadan, Lebaran, bahkan hingga akhir tahun. Stok itu nantinya digunakan untuk stabilisasi harga dan bantuan pangan kepada masyarakat. Di seluruh provinsi Jawa Tengah bisa dibilang sangat memadai. Ada penugasan pemerintah itu bisa memadai sampai 7 bulan ke depan ya. Seluruh seprovinsi Jawa Tengah lebih kurang 330.000 ton setara beras. Belum lagi stok minyak goreng, minyak kita juga cukup banyak, untuk minyak sampai dengan 600.000 liter. Kenaikan beberapa kebutuhan pangan terjadi di pasar tradisional Bundulrejo, Kota Malang. Sejumlah kebutuhan pangan seperti beras, gula, cabai, dan daging ayam mengalami kenaikan sejak beberapa hari terakhir. Kenaikan cukup tinggi terjadi pada cabai rawit dan daging ayam potong. Jika sebelumnya cabai rawit dijual Rp50 hingga Rp80.000 per kilogram, kini naik menjadi Rp100.000 per kilogram. Sementara untuk daging ayam naik menjadi Rp42.000 per kilogram. Menurut pedagang, kenaikan harga ini karena jelang perayaan Imlek dan mendekati bulan Ramadan, serta berkurangnya pasokan. Cabai rawit aja. Berapa Pak sekarang? Pokoknya kalau seminggu kemarin kan 80, naik terus 5.000. Sampai kemarin kan 80. Sampai sekarang hampir 100 lah sekarang. Hampir 100 kurang dikit. Ya. Pak, dengan harga 100 gitu, kondisi cabainya gimana kualitasnya? Bagus, Mas. Bagus, Mas. Sementara di Boyolali, Jawa Tengah, harga daging ayam mulai merangkak naik. Salah satunya terpantau di Pasar Boyolali. Kenaikan harga daging ayam sudah dirasakan sejak sepekan terakhir. Dari awalnya Rp32.000, secara bertahap naik hingga Rp37.000. Bahkan diprediksi mencapai Rp40.000 per kilogram. Kenaikan harga ini karena permintaan konsumen meningkat jelang bulan puasa. Sementara pasokan dari peternak ayam potong masih normal. Di sisi lain, harga daging sapi terpantau relatif stabil, yakni Rp100.000 per kilogram. Masih lumayan tinggi, masih ke 6 ke 7 seminggu ada. Kayaknya sih ya begitu ya. Nah ya kalau mau puasa ya, wah kurang tahu 40-an deh. Alhamdulillah masih aman. Harga sejumlah bahan pokok naik jelang Ramadan. Lalu bagaimana pantauannya hari ini? Kita akan tanyakan kepada dua tim jurnalis Kompas TV dari Biro Bandung, Jawa Barat. Ada jurnalis Kompas TV Vida Alatas dan juru kamera Reza Pratama. Serta ada Nadifa Rahma dan juru kamera Dedik dari Malang, Jawa Timur. Kita ke Bandung terlebih dahulu. Selamat siang Vida. Di sejumlah daerah harga daging ayam dan cabai naik. Lalu bagaimana pantauan Anda dengan harga sembako di Bandung? Sama halnya dengan di Bandung, Imron dan juga saudara, kami pantau di beberapa pasar tradisional harga bahan-bahan pokok dan juga bahan-bahan memasak begitu ya, ini juga mengalami kenaikan. Tadi kami memantau dari pasar tradisional Cihaur Gelis, di mana di pasar ini Imron dan juga saudara beragam bahan makanan begitu ya, dan juga bahan pokok seperti daging ayam, telur, lalu juga sayuran hijau ini mengalami kenaikan, dan kenaikan ini sudah berlangsung selama sepekan, bahkan 10 hari dari beberapa hari sebelumnya. Dan ini juga dikeluhkan oleh para pedagang, Imron dan juga saudara, karena kenaikan harganya ini bisa mencapai 100% untuk sayur-sayuran. Seperti tadi kami pantau harga cabai rawit domba yang naik sekarang di angka Rp100.000 per kilogramnya. Sementara sebelumnya ini dijual di kisaran harga Rp40 hingga Rp50.000 per kilogram. Lalu juga ada harga bawang merah begitu ya, Imron dan juga saudara, yang naik dari sebelumnya Rp35.000 hingga Rp40.000, kini dijual jadi Rp60.000
Ada cabai keriting juga yang sebelumnya dijual Rp30.000 hingga Rp40.000, sekarang dijual Rp50.000. Dan cabai Tanjung yang sebelumnya Rp30.000 dijual 2 kali lipat saat ini menjadi Rp60.000. Selain sayur-sayuran, Imron dan juga saudara, tadi harga daging ayam ini juga mengalami kenaikan. Kalau sebelumnya daging ayam ini dibanderol di harga Rp34.000 per kilogram, saat ini sudah di angka Rp42.000 per kilogram. Dan untuk telur ayam dari sebelumnya harganya Rp28.000 per kilogram, saat ini dibanderol dengan harga Rp32.000. Ada beberapa faktor Imron dan juga saudara, tadi betul diantaranya adalah karena memang ini menjelang Ramadan atau bulan puasa. Tapi menurut beberapa pedagang yang kami ajak berbincang begitu ya di sini, tahun ini sempat bisa dibilang terjadi anomali karena biasanya Imron dan juga saudara kenaikan harga dengan jumlah yang tinggi ini jelang bulan Ramadan baru terjadi di H-7 paling tidak. Sedangkan kalau melihat tren kenaikan di pasar tradisional di Kota Bandung ini sudah berlangsung bahkan sejak 10 hari ke belakang. Ada beberapa faktor lain selain karena memang bulan Ramadan atau menjelang bulan Ramadan, Imron dan juga saudara, diantaranya ini adalah karena faktor cuaca yang ini menyebabkan kualitas dari panen para petani, terkhusus untuk komoditas sayuran hijau begitu ya, ini menjadi kurang baik sehingga pasokan dari bahan-bahan sayuran ini menjadi berkurang. Selain itu, tadi beberapa pedagang juga menyebutkan bahwa program MBG yang membuat stok atau pasokan dari sejumlah bahan-bahan seperti tadi daging ayam begitu ya, ini juga berkurang untuk ke pedagang. Ini juga mempengaruhi kenaikan harga yang disebut-sebut ini tidak seperti tahun-tahun biasanya jelang bulan Ramadan tahun ini, Imron. Baik, harga sejumlah kebutuhan pokok diantaranya seperti daging ayam, telur dan cabai serta sayur mayur merangkak naik dan tentu saja ini dikeluhkan oleh para pedagang. Terima kasih atas laporan Anda, Vida Alatas dari Bandung, Jawa Barat. Kita bergerak ke Malang, Jawa Timur, sudah ada Nadifa Rahma dan juru kamera Dedik di sana. Selamat siang Nadifa, harga cabai rawit di sana mencapai Rp100.000 info yang kami dapatkan. Lalu apa penyebabnya dan bagaimana stoknya di sana? Ya, selamat siang Imron dan saudara. Memang benar jelang perayaan Imlek dan juga menjelang mendekati bulan suci Ramadan, terpantau beberapa harga bahan pokok di Pasar Bulurjo di Kota Malang ini terpantau mengalami perubahan yang signifikan, walaupun ada beberapa yang stabil juga. Nah, kalau di Pasar Bulurjo Kota Malang, pantauan kami di hari ini memang ada beberapa bahan pokok yang naik begitu untuk harganya. Contohnya di sini adalah beras, bahan pokok beras dengan kemasan 5 kg beras premium ini naik Rp500 dan juga gula pasir ini juga naik Rp500 per kilogramnya. Nah, yang terlihat di sini perubahan menonjol, yang paling menonjol adalah daging ayam dan juga cabai. Nah, kalau dilihat daging ayam ini biasanya dijual dengan harga normal Rp35.000. Nah, kini dijual dengan harga sekitar Rp42.000. Bahkan cabai yang biasanya dijual dengan harga Rp50.000 sampai Rp80.000 di Pasar Bulurjo Kota Malang ini mencapai Rp100.000 per kilogram. Nah, dari pantauan kami memang terdapat beberapa kenaikan bahan pokok yang perlahan-lahan seperti itu ya, karena memang permintaan yang tinggi dan juga beberapa stok di sini juga ada beberapa komoditi yang berkurang seperti itu. Nah, memang sebelumnya juga sudah dilakukan sidak pasar, tapi ternyata harga bahan kebutuhan pokok ini tetap naik signifikan karena memang menjelang Imlek dan juga beberapa hari ini menjelang memasuki bulan suci Ramadan, permintaan masyarakat terkait dengan bahan pokok tersebut naik dan juga ada beberapa komoditi pangan yang berkurang pasokannya seperti itu, dan tentunya ini juga akan berpotensi mengalami kenaikan lagi menjelang Imlek dan juga mendekati bulan suci Ramadan. Gitu, Imron dan saudara. Baik, berarti sama halnya seperti di Bandung dan beberapa daerah lainnya, di Malang, Jawa Timur juga beberapa kebutuhan pokok naik. Yang naik secara signifikan adalah daging ayam mencapai Rp42.000 per kilogram dan cabai rawit yang naik hingga Rp100.000 per kilogram. Terima kasih atas laporan Anda, jurnalis Kompas TV Nadifa Rahma dan juru kamera Dedik. Serta sebelumnya dari Bandung, Jawa Barat ada laporan dari jurnalis Kompas TV Vida Alatas dan juru kamera Reza Pratama. Terima kasih rekan-rekan.